Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Alkitab. Kata Alkitab berasal dari bahasa Latin yaitu Biblia, yang berarti buku itu. Alkitab merupakan bagian dari pernyataan khusus Allah, yaitu firman Allah yang disampaikan secara tertulis atau skriptural, sehingga kita mengenal dan mengetahui Allah yang sebenarnya. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 ditekankan bahwa Alkitab merupakan pernyataan dari Allah sendiri yang disampaikan melalui orang pilihannya. Selanjutnya, otoritas Alkitab. Otoritas berasal dari bahasa Yunani yaitu exousia yang memiliki arti sebagai kuasa yang adil, sungguh, dan mengontrol. Sedangkan, menurut KBBI, otoritas adalah kekuasaan yang diberikan kepada suatu lembaga di masyarakat untuk menjalankan fungsinya atau hak untuk bertindak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa otoritas Alkitab menunjukkan Alkitab memiliki wewenang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, di mana Alkitab memiliki otoritas mutlak karena Alkitab merupakan wahyu yang berasal dari Allah. Alasan mengapa Alkitab berotoritas. Yang pertama, Alkitab adalah firman yang diilhamkan. Sebab Alkitab adalah Vox Dei atau suara Allah dan Verbum Dei atau firman Allah. Hal ini dengan jelas mengklaim bahwa Alkitab adalah kebenaran atau firman yang diilhamkan dan diembuskan oleh Allah. Sebab Alkitab bukan tulisan tangan manusia saja. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kemudian, kebenaran Alkitab dapat diuji dan keandalan Alkitab yang dapat kita lihat dalam konteks penyelamatan manusia. Kaitan langsung dalam kehidupan. Setiap kata dan kalimat yang ada di dalam Alkitab tidak ada yang salah dan tidak akan pernah menyesatkan. Bahkan di dalamnya terdapat larangan-larangan untuk manusia bertindak. Oleh sebab itu, kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena ketika manusia diperhadapkan dengan pilihan yang salah dan benar, manusia harus dapat memilih pilihan yang benar sesuai dengan perkataan yang ada di Alkitab. Lalu, bagaimana cara kita mengenal Allah lewat Alkitab? Yang pertama adalah berdoa dan kemudian membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita akan melihat bagaimana janji-janji penyertaan Allah, kuasa Allah, dan setiap tindakan yang luar biasa dari Allah. Dengan begitu, kita akan mengetahui betapa berkuasanya dan betapa hebatnya Allah kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya. Selanjutnya adalah wahyu khusus. Seperti kita ketahui bersama, Alkitab merupakan firman Allah yang dinyatakan kepada kita manusia secara skriptural atau tertulis. Dengan demikian, kita dapat memaknai atau mengenal Allah lebih jauh lagi dengan membaca Alkitab. Sebab semua yang disampaikan melalui Alkitab adalah kebenaran dan tidak pernah salah. Dengan demikian, kita yang tidak bertemu secara langsung pada Allah dapat mengenal Allah dengan baik melalui Alkitab yang merupakan firman Allah. Selanjutnya, atribut Allah, yaitu hal-hal yang dimiliki oleh Allah sebagai bentuk perwujudan diri Allah kepada manusia agar kita dapat mengenal Allah dengan baik. Adapun 2 atribut Allah, yaitu yang pertama incommunicable attribute, yaitu atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Yang kedua, communicable attribute, yaitu atribut yang dapat dikomunikasikan. Yang pertama, incommunicable attribute adalah atribut yang dimiliki oleh Allah secara khusus yang tidak dimiliki oleh ciptaan manapun. Di antaranya, yang pertama, ketidakterbatasan, yang menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, kekekalan. Allah adalah kekal sejak kekekalan sampai kekekalan. Yang ketiga, kemahahadiran. Allah hadir di setiap kesempatan dan waktu. Yang keempat, kesatuan yang mencangkup ketunggalan dan kesederhanaan Allah. Communicable atribut ataupun atribut Allah yang dipancarkan kepada ciptaannya, yaitu hikmat Allah, di mana Allah adalah sumber hikmat yang juga mengaruniakan hikmat kepada ciptaannya. Kebaikan, Allah adalah maha baik sehingga setiap ciptaan harus memancarkan kebaikan Allah. Kekudusan, Allah adalah maha kudus sehingga sebagai ciptaan harus bertindak semakin serupa dengan Allah. Kebenaran, keadilan, Allah adalah sumber kebenaran dan keadilan yang akan memancarkannya melalui ciptaannya dan kehidupan ciptaannya. Karena Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, maka kita perlu memiliki sikap hati yang benar, yaitu terbuka untuk diajar oleh kebenaran firman Allah. Yang kedua, rendah hati di dalam mempelajari firman Allah. Yang ketiga, tunduk terhadap otoritas firman Allah dengan menaatinya.